Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kitab Al-Wajibat. Kita masih membahas macam-macam syirik dalam uluhiyah. Macam-macam syirik dalam uluhiyah ada 3. Yang pertama syirik akbar, yang kedua syirik asghar, dan yang ketiga syirik khafi. Syirik akbar sudah selesai kita bahas, alhamdulillah. Kemudian kita masuk an-naw'u tsani min anwa'i syirki, macam yang kedua dari macam-macam syirik. Penulis rahimallahu ta'ala berkata, an-naw'u tsani min anwa'i syirki syirku asgharu wa huwa ar-riya. Jenis kedua dari macam-macam syirik adalah syirik kecil, yaitu riya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat penjelasannya. Sara'a al-muallifu rahimahullahu taala fi bayanin naw'i tsani min anwa'i syirki. Penulis rahimahullah memulai penjelasan tentang jenis kedua dari macam-macam syirik, wa huwa asyirkul asghar, yaitu syirik kecil. Syirik yang pertama syirik akbar, syirik yang kedua syirik kecil, dan syirik yang ketiga syirik khafi. Nah, sekarang penulis mulai menjelaskan syirik kecil. Wa summiya syirkan asghar li'annahu yukhalifu syirkal akbar fi umurin. Disebut syirik kecil karena ia berbeda dengan syirik besar dalam beberapa hal. Perbedaan syirik kecil dengan syirik besar. Minha annahu la yujibul khuluda finnar kal akbar. Pertama, syirik kecil tidak menyebabkan kekekalan di dalam neraka, tidak seperti syirik akbar. Kalau syirik akbar mengekalkan pelakunya dalam neraka, siapa yang berbuat syirik akbar dia kekal di neraka. Adapun syirik kecil tidak mengekalkan pelakunya dalam neraka. Ini perbedaan yang pertama. Wa minha annahu la yuhbitu jami'al a'mal. Yang kedua, syirik kecil tidak menghapus seluruh amalan.
wa innama yuhbitu al-amal alladhi qaranahu faqat au yunkisu sawabal amali. Tetapi hanya menghapus amalan yang menyertainya saja atau amalan yang tercampurinya saja. Au yunkisu sawabal amal, atau mengurangi pahala amal. Ini perbedaan yang kedua. Syirik kecil tidak menghapus seluruh amal. Dia hanya menghapus amal yang tercampurinya, atau dia mengurangi pahala amal. Jadi pahalanya jadi tidak sempurna. Berbeda dengan syirik akbar. Syirik akbar menghapus seluruh amal dan nggak ada pahala sama sekali. Pahalanya hilang. Wa minha anna sahibahu ma'alahu ilal jannah au ma'aluhu ilal jannah sawa'un uzziba au lam yu'azzab. Yang ketiga, pelaku syirik kecil pada akhirnya tempat kembalinya surga, baik dia disiksa terlebih dahulu maupun tidak disiksa. Bikhilafil akbar, berbeda dengan syirik akbar. Jadi syirik kecil pada akhirnya orang yang melakukan syirik kecil dia akan masuk surga, baik dia disiksa di neraka, ya disiksa dulu, ataupun dia tidak disiksa. Dia disiksa dulu karena dia punya dosa syirik kecil, tapi tidak kekal, ya siksanya tidak kekal. Dia disiksa sesuai dosa syirik kecilnya. Kemudian setelah itu dia akan dikeluarkan dari neraka, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Berbeda dengan syirik akbar. Kalau syirik akbar tidak bisa masuk surga. Orang yang berbuat syirik akbar dia disiksa di neraka selama-lamanya. Ila ghairi zalika minal fawarik, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Artinya di sana ada perbedaan-perbedaan selain yang disebutkan oleh penulis. Ya, mungkin bisa kita tambahkan, syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, sementara syirik akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi orang yang melakukan syirik akbar batal keislamannya. Adapun orang yang melakukan syirik kecil tidak batal keislamannya. Kemudian ya perbedaan lainnya, syirik akbar tidak diampuni oleh Allah. Adapun syirik kecil ada khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan syirik kecil juga tidak diampuni, dan ada yang mengatakan syirik kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini beberapa perbedaan syirik kecil dengan syirik akbar. Wa ta'rifuhu, adapun definisi syirik kecil, huwa ma dzukira fin nususi annahu syirkun walam yasil ila haddi syirkil akbar. Syirik kecil yaitu sesuatu yang disebutkan dalam nas sebagai syirik namun belum sampai batasan syirik akbar. Kami ulang, definisi syirik kecil adalah sesuatu yang disebutkan dalam nas sebagai syirik namun belum sampai batasan syirik besar. Nanti kita akan contohkan. Di sana ada definisi lain. Syirik kecil adalah segala sesuatu yang mengantarkan kepada syirik besar.
segala sesuatu yang mengantarkan kepada syirik besar, baik berupa perkataan, perbuatan, atau keyakinan. Kalau kita perhatikan dua definisi ini, definisi pertama tingkatannya lebih tinggi dibandingkan definisi kedua. Artinya, kalau sudah dikatakan syirik oleh syariat, maka jelas yaitu syirik, daripada dikatakan sebagai perantara. Syirik kecil, perantara, syirik akbar. Dia hanya sebagai perantara. Tapi kalau definisi yang pertama, udah disebut syirik. Disebut syirik. Namun, belum sampai batasan syirik besar. Jadi definisi pertama tingkatannya lebih tinggi daripada definisi yang kedua. Yang definisi kedua, syariat tidak menyebutnya sebagai perbuatan syirik. Tapi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syirik kecil wa huwa a'zamuz dzunubi ba'da syirkil akbar wa akbaru minal kabair. Syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik akbar, bahkan lebih besar daripada dosa-dosa besar lainnya. Jadi tingkatan-tingkatan dosa itu, dosa yang paling besar dosa syirik akbar, kemudian di bawahnya syirik asgar, syirik kecil, kemudian di bawahnya dosa-dosa besar. Jadi syirik kecil dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar. Syirik kecil dosanya lebih besar daripada berzina. Syirik kecil dosanya lebih besar daripada minum khamar. Syirik kecil dosanya lebih besar daripada makan riba, daripada mencuri, dan lain-lain. Intinya, syirik kecil dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar. Makanya kita harus hati-hati dengan syirik kecil. Ya, kadang ada orang sudah bagus ya, dia tidak berzina, dia tidak minum khamar, dia tidak mencuri, dia tidak makan riba, tapi dia jatuh dalam syirik kecil. Dia jatuh dalam dosa yang lebih besar daripada dosa-dosa besar. Entah dia riya, dia sum'ah, atau melakukan syirik-syirik kecil yang lainnya. Jadi kalau dosa-dosa besar saja kita tinggalkan, seharusnya syirik kecil lebih kita tinggalkan, lebih kita jauhi, karena dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar. Hatta inna ba'dha ahli ilmi yakhtaru anna man mata ala syirkil asghar qabla taubati minhu la budda min dukhulihi an-nar wa ta'zibihi ala qadri syirkihi. Bahkan sebagian ulama berpendapat, barang siapa mati dalam keadaan melakukan syirik kecil sebelum bertobat darinya, maka pasti dia masuk neraka dan disiksa sesuai kadar syiriknya, sesuai syirik kecil yang dilakukannya. Orang yang melakukan syirik kecil, menurut sebagian ulama, ya kalau dia belum bertobat dari syirik tersebut, kemudian dia meninggal dunia, nah dia pasti masuk neraka. Dia pasti disiksa di dalam neraka sesuai dosa syirik kecilnya. Kama huwa zahirul ayah, innallaha la yakfiru ayyusraka bih. Sebagaimana zahir ayat dalam firman Allah, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik.
Jadi menurut sebagian ulama, Allah tidak mengampuni dosa syirik, yakni semua syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Allah tidak mengampuni dosa syirik besar dan dosa syirik kecil. Makanya pelakunya pasti disiksa di dalam neraka. Jadi dosa syirik kecil ini tidak masuk dalam tahta masyiatillah. Wa yakfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa yang selain syirik, yang di bawah syirik bagi orang-orang yang dikehendakinya. Nah, dosa syirik kecil tidak termasuk ke dalam dosa tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Ya, seperti dosa zina misalnya. Ada orang berzina, kemudian dia meninggal dunia dan dia belum bertobat dari dosa zinanya, maka dia di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah akan mengampuni dosa zinanya, dan kalau Allah menghendaki, Allah akan menyiksanya karena dosa zinanya. Intinya masih berpeluang diampuni. Dosa zina masih berpeluang diampuni kalau Allah menghendaki, walaupun pelakunya belum bertobat. Dosa minum khamar tahta masyiatillah masih berpeluang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau Allah menghendaki. Nah, berbeda dengan dosa syirik kecil. Menurut sebagian ulama, dosa syirik kecil tidak ada peluang untuk diampuni. Pelakunya pasti disiksa. Sama dengan syirik akbar, tidak punya peluang diampuni, pelakunya pasti disiksa. Hanya saja bedanya, kalau syirik akbar dia akan disiksa terus ya selama-lamanya. Kalau syirik asghar, syirik kecil, dia akan disiksa sesuai dosa syirik asgharnya. Dia tidak kekal di neraka. Makanya kata penulis atau pensarah, walakinnahu lam yukhalladu finnar, akan tetapi dia tidak kekal di neraka. Bal ma'aluhu ilal jannah, bahkan tempat kembalinya adalah surga. Kama huwa mu'taqadu ahli sunnati wal jamaah, sebagaimana keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi dia tidak kekal di neraka. Orang yang melakukan syirik kecil tidak kekal di neraka. Yang kekal di neraka itu yang melakukan syirik akbar. Hanya saja syirik kecil ini sama dengan syirik akbar dari sisi tidak diampuni. Tidak diampuni artinya pelakunya pasti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik akbar, pelaku syirik akbar disiksa selamanya. Pelaku syirik asghar disisa sesuai dosa syirik asgharnya, tidak selama-lamanya. Oleh karena kita harus hati-hati dengan syirik asghar, jangan sampai kita jatuh di dalamnya. Kalau syirik akbar jelas ya, kita harus jauhi syirik akbar. Demikian pula syirik asghar kita jauhi, kita tinggalkan. Karena menurut sebagian ulama, orang yang melakukan syirik asghar pasti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti masuk neraka. Amma tafsiru Syekh rahimahullahu li syirkil asghari birriya, faddalilu ala dzalika ma rawahu al-Imam Ahmad wa ghairuhu. Adapun penafsiran Syekh rahimahullah terhadap syirik kecil dengan riya, maka dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Tadi dalam matan penulis mengatakan an-naw'u tsani min anwa'i syirki syirku asghar wa huwa ar-riya. Macam yang kedua dari macam-macam syirik yaitu syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Riya. Riya termasuk syirik kecil. Mana dalilnya? Dalilnya hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya.
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, beliau bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum as-sirkul asghar. Qalu wa ma sirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda, riya. Nah, berdasarkan hadis ini, riya termasuk syirik kecil. Tadi sudah kita jelaskan definisi syirik kecil, sesuatu yang disebut sebagai syirik oleh syariat, disebutkan dalam nas, namun tidak mencapai batasan syirik akbar. Nah, contohnya ini, nas menyebutkan riya sebagai syirik asghar. Nabi SAW sendiri yang mengatakan bahwasanya riya adalah syirik asghar. Berarti riya syirik asghar. Dan perhatikan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi menyebutkan riya hanya sebagai contoh, bukan sebagai pembatasan. Artinya syirik kecil itu bukan hanya riya. Syirik kecil itu banyak. Salah satunya riya. Nabi SAW menyebutkan riya sebagai contoh, bukan sebagai pembatasan. Taib. Apa definisi riya? Riya secara bahasa merupakan bentuk masdar, ya, kata benda dari kata ra'a yura'i. Artinya memperlihatkan amal soleh kepada orang lain agar dipuji atau disanjung. Memperlihatkan, memamerkan amal soleh kepada orang lain agar dipuji dan disanjung. Ini pengertian riya. Taib. Yaqulullahu ta'ala yaumal qiyamah, pada hari kiamat Allah Ta'ala berfirman, idza jazan nasa bi'amalihim, ketika Allah memberikan balasan kepada manusia atas amalan perbuatan mereka, idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya, pergilah kalian kepada orang-orang yang dahulu kalian pamerkan amal kalian kepada mereka di dunia. Fanzuru hal tajiduna indahum jaza, lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan di sisi mereka. Jadi ketika Allah membalas amalan-amalan manusia, Allah berkata kepada orang-orang yang riya, idhabu ilal ladzina kuntum tura'un fid dunya, sana pergi kepada orang-orang yang dahulu kalian pamerkan amal kalian kepada mereka di dunia. Kadang kita ini ya memamerkan amalan kita mungkin kepada atasan kita. Kita memamerkan amalan kita mungkin kepada guru kita, kepada ustadz kita, kepada orang yang mungkin kita cintai, yang kita sukai, karena kita ingin dipuji oleh mereka. Kata Allah, sana kalian pergi kepada atasan-atasan kalian, kepada guru-guru kalian, ustadz-ustadz kalian, orang-orang yang kalian cintai, yang kalian pamerkan amalan kalian kepada mereka. Pergi sana ke mereka, lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan. Tentu kita tidak mendapatkan balasan.
Makanya rugi orang yang berbuat riya, rugi. Pahalanya hilang. Pahala dari amalnya terhapus. Gak ada pahala. Fa fi hadzal hadis bayanun wadihun fi tasmiyatihi birriya. Dalam hadis ini terdapat penjelasan yang sangat jelas bahwa riya dinamakan sebagai syirik. Wa fihi annahu akhwafu ma yukhafu minhu ala salihin. Di sini juga menunjukkan bahwasanya riya adalah dosa yang sangat dikhawatirkan menimpa orang-orang saleh. Wa fihi annahu akhwafu ma yukhafu minhu ala salihin. Nabi SAW sangat khawatir riya menimpa orang-orang saleh, karena kalau kita perhatikan sabda Nabi SAW, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgar, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Kalian di sini siapa? Kalian di sini para sahabat, orang-orang soleh. Bayangkan, Nabi sangat khawatir riya menimpa orang-orang soleh. Kenapa Nabi sangat khawatir riya menimpa orang-orang soleh? Karena mereka punya kesolehan, mereka punya sesuatu yang mereka bisa pamerkan. Semakin soleh seseorang, maka dia punya modal, dia punya sesuatu yang bisa dia pamerkan kepada orang lain. Nabi sangat khawatir riya menimpa orang-orang saleh. Fa idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhafuhu ala sadatil awliya wa hum as-sahabatu radhiyallahu anhum ma'a quwwati imanihim wa ilmihim, fa ghairuhum mimman huwa dunahum bi ad'afin aula bil khawfi minasyirki asgharihi wa akbarihi, wallahul musta'an. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan riya menimpa pemimpinnya para wali, yaitu para sahabat, padahal keimanan dan keilmuan mereka sangat kuat, maka orang-orang selain mereka yang kedudukannya jauh di bawah mereka lebih pantas untuk merasa takut terhadap syirik kecil dan syirik besar. Wallahul musta'an. Jadi kalau Nabi SAW beliau khawatir para sahabatnya, mereka adalah pemimpinnya para wali, Nabi khawatir mereka jatuh dalam riya, maka apalagi kita, orang-orang yang kedudukannya jauh dari para sahabat. Seharusnya kita juga khawatir jatuh dalam syirik kecil. Kita juga khawatir jatuh dalam syirik akbar. Harusnya kita lebih khawatir lagi. Ya, kita yang cinta dengan pujian, cinta dengan sanjungan, harusnya kita lebih khawatir lagi. Karena para pemirsa yang dirahmati Allah, syirik kecil ini dosa yang paling besar setelah syirik akbar. Allahul musta'an, dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Ya, jadi supaya kita selamat dari syirik kecil, selamat dari riya, maka kita berdoa kepada Allah, sering-sering berdoa kepada Allah. Di antara doa yang Nabi ajarkan, Allahumma inni a'udzu bika an usrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu sedang aku mengetahuinya, dan aku memohon ampun terhadap apa yang tidak aku ketahui. Baca doa ini.
hafalkan doa ini, kemudian sering-seringlah baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Atau doa yang lain, Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal kufri wal fusuki wassiqaqi wan nifaqi was sum'ati war riya'i. Hadis riwayat Hakim dan disesuaikan oleh Syekh Al-Albani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran, kekufuran, kefasikan, kedurhakaan, kemunafikan, sum'ah dan riya. Aku berlindung kepadamu dari sum'ah dan riya. Sering-sering baca doa ini. Kemudian ya, supaya kita selamat dari riya, kita biasakan untuk menyembunyikan amal soleh. Jangan suka memamerkan amal soleh, karena orang yang memamerkan amal soleh, dia sangat mudah, sangat punya peluang untuk jatuh dalam riya. Salamah bin Dinar pernah berkata, uktum min hasanatika kama taktumu min sayyiatika. Sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan keburukan-keburukanmu. Sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan keburukan-keburukanmu. Jangan suka pamer amal soleh, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Ya, zaman sekarang zaman medsos, ya, apa-apa diposting. Ya, ibadah diposting. Tujuannya supaya dipuji, supaya dibilang orang yang rajin ibadah. Hati-hati, ini adalah riya. Ini adalah riya. Kemudian juga ya, supaya kita selamat dari riya, kita sering-sering merenungkan nasib orang yang riya di dunia maupun di akhirat. Di akhirat orang yang riya masuk neraka. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang tentang 3 orang yang pertama masuk neraka. Ya, yang pertama, rajulun ustushhida, ada orang yang mati syahid. Dia berperang supaya dia dibilang apa? Pemberani. Supaya dibilang pahlawan. Ini yang pertama masuk neraka. Kemudian yang kedua, orang yang belajar ilmu, mengajarkan ilmu supaya dibilang alim. Orang yang baca Al-Quran supaya dibilang qari. Nah, ini yang pertama masuk neraka. Kemudian yang ketiga, orang yang suka nyumbang. Ya, dia sumbang di mana-mana, tidak ada satu jalan kebaikan pun kecuali dia telah menyumbang hartanya pada jalan tersebut, tujuannya supaya dia dibilang dermawan. Nah, ini yang pertama kali masuk neraka. Bahkan dalam hadis disebutkan, tusa'aru bihim an-nar yaumal qiyamah. Neraka dinyalakan dengan mereka pada hari kiamat. Mereka menjadi koreknya neraka. Neraka dinyalakan dengan mereka pada hari kiamat. Orang-orang yang riya. Ya, sangat mengerikan ya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, sering-sering merenungkan hakikat orang yang diharapkan pujiannya. Kalau kita mengharapkan pujian atasan kita, siapa sih atasan kita? Dia hanya manusia biasa. Yang pujiannya hanya sebentar. Ya, sama sekali tidak ada bandingannya dengan neraka yang akan kita dapatkan. Pujian manusia hanya sebentar. Dan dia hanya manusia, ya, manusia yang penuh kekurangan.
dan lain-lain. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari dosa riya dan juga dosa syirik kecil lainnya, termasuk syirik akbar. Warawa Ibnu Huzaimah fi sahihihi an Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu qala. Ibnu Huzaimah meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, ia berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW keluar menemui kami. Faqal, lalu beliau bersabda, ayuhan nas iyyakum wasirkas sarair. Wahai manusia, waspadalah kalian terhadap syirik sarair. Syirik sarair, syirik yang tersembunyi. Qalu ya Rasulullah wa ma syirkus sarair? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu syirik sarair? Qala yakumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadharir rajuli ilaihi. Rasulullah SAW bersabda, seorang laki-laki berdiri salat, lalu dia memperbagus salatnya karena melihat ada orang lain yang sedang memperhatikannya. Fadzalika syirkus sarair. Itulah syirik sarair. Hadisun hasanun, hadis hasan. Jadi syirik sarair ini termasuk riya. Seseorang berdiri sholat, dia perbagus ya sholatnya, bisa dia perlama sholatnya, perlama berdirinya, perlama rukunya, sujudnya, karena dia melihat ada orang lain yang memperhatikan sholatnya. Apa tujuan dia? Pingin dipuji, pingin disanjung. Ini syirik sarair, syirik yang tersembunyi. Qala Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala, amma syirkul asghar fakayasirir riya wa tasannu lil khalqi wal halif bi ghairillah. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, adapun syirik kecil seperti riya, fakayasiri riya, maka seperti riya yang sedikit. Ya, seperti riya yang sedikit. Kalau riya yang banyak ya syirik akbar. Seperti riyanya orang-orang munafikin. Wa tasannu lil khalqi, berpura-pura di hadapan manusia agar dipuji. Ya, pura-pura jadi orang soleh, padahal dia tidak soleh. Ini juga termasuk syirik kecil. Pura-pura jadi orang yang tawadu, padahal dia bukan orang yang tawadu, dia orang yang sombong. Pura-pura menjadi orang yang zuhud, padahal dia bukan orang yang zuhud. Ini tasannu lil khalqi. Wal halif bi ghairillah, ya, bersumpah dengan selain Allah, ini juga syirik kecil. Wa qawli rajuli lirrajuli ma sya'allahu wa syi'ta, perkataan seseorang kepada orang lain atas kehendak Allah dan kehendakmu. Wa hadza minallahi wa minka, ini dari Allah dan darimu. Kesembuhan saya dari Allah dan darimu. Ini ucapan-ucapan syirik, ya, syirik kecil. Wa ana billahi wa bika, aku selamat, aku berhasil, aku menang karena Allah dan karena kamu. Ini juga syirik. Wa mali illallahu wa anta, tidak ada yang aku punya selain Allah dan kamu, atau aku tidak memiliki siapapun selain Allah dan kamu. Wa ana mutawakkilun 'alallahi wa 'alaika, aku bertawakal kepada Allah dan kepadamu.
Walaulallahu wa anta lam yakun kaza wa kaza. Kalau bukan karena Allah dan kamu, tentu tidak akan terjadi ini dan itu. Waqad yakunu hadza syirkan akbar bihasabi qailihi wa maqsudihi. Jadi ini contoh-contoh syirik kecil, namun bisa menjadi syirik akbar. Bihasabi qailihi wa maqsudihi, tergantung siapa yang mengucapkannya dan tujuan dibaliknya. Tergantung keyakinannya. Dia punya keyakinan apa? Kalau dia meyakini, misalnya dia bersumpah dengan selain Allah dan dia meyakini bahwasanya selain Allah itu keagungannya sama dengan keagungan Allah, maka ini bisa syirik akbar. Bersumpah dengan selain Allah karena dia mengagungkan selain Allah itu sebagaimana dia mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa syirik akbar. Jadi syirik kecil itu perantara syirik akbar. Syirik kecil bisa menjadi syirik akbar, sama seperti riya. Kalau riyanya sedikit masih syirik asghar. Tapi kalau riyanya banyak, maka itu syirik akbar. Syirik kecil itu perantara syirik akbar. Intinya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari perkataan Imam Ibnul Qayyim ini menunjukkan bahwasanya syirik kecil itu banyak macamnya. Syirik kecil itu bukan hanya riya. Syirik kecil bukan hanya riya. Amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala, Qul innama ana basarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ay laisa li minar rububiyyati wala minal uluhiyyati syai'un. Adapun firman Allah Ta'ala, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian yang diwahyukan kepadaku bahwasanya sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa, yakni laisa li minar rububiyyah wala minal ilahiyyati syai'un. Artinya, aku tidak memiliki sedikit pun dari rububiyah dan uluhiyah. Nabi SAW tidak memiliki sedikit pun dari rububiyah dan uluhiyah. Kenapa? Karena beliau basar, beliau manusia sama seperti kita. Beliau enggak punya sifat rububiyah dan uluhiyah. Bal zalika kulluhu lillahi wahdahu la syarika lahu. Auhahu ilayya. Seluruhnya, ya rububiyah dan uluhiyah, hanyalah milik Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Rububiyah dan uluhiyah itu murni milik Allah. Itu murni milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada sekutu baginya. Dialah yang telah mewahyukan hal itu kepadaku. Allah yang menyampaikan hal itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala, ammal liqa'u faqad fassara ta'ifatun minas salafi wal khalafi bima yatadammanu al-mu'ayanah. Syekhul Islam rahimahullah berkata, adapun perjumpaan dengan Allah, ya, jadi mana ayat ini? Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, kata Syekhul Islam, adapun perjumpaan dengan Allah, maka sekelompok ulama salaf dan khalaf telah menafsirkan dengan makna melihat Allah secara langsung. Yang namanya liqa, ya, berjumpa, itu pasti melihat. Jadi ini termasuk dalil bahwasanya nanti kita akan melihat Allah. Kita akan berjumpa dengan Allah dan kita akan melihatnya secara langsung. Wa qalu liqa'ullahi yatadammanu ru'yatahu subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamah. Mereka mengatakan perjumpaan dengan Allah mengandung pengertian melihat Allah pada hari kiamat. Berjumpa artinya melihat. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
wa zakara al-adillata ala zalik, dan beliau juga menyebutkan dalil-dalil mengenai hal itu. Apa yang harus kita lakukan kalau kita ingin melihat Allah, kita ingin berjumpa dengan Allah? Falyamal amalan salihah, maka hendaklah dia mengerjakan amal saleh. Wal amalu salihu huwal khalisu minar riya'i wa nahwihi al muqayyadi bis sunnati. Amal saleh adalah amal yang bersih dari riya dan yang semisalnya, serta yang sesuai dengan sunnah. Ini amal soleh. Amal soleh itu amal yang bersih dari riya, amal yang ikhlas, dan amal yang sesuai sunnah. Itu amal soleh. Berarti kalau kita ingin berjumpa dengan Allah, ya kita jangan berbuat riya. Kita ingin melihat Allah, kita jangan riya dalam beramal. Jangan riya dalam beramal. Kita harus ikhlas dalam beramal, dan amalan kita harus sesuai sunnah. Wala yusrik bi'ibadati rabbih ahada. Kemudian yang kita lakukan, dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Ya, jangan berbuat riya dan juga jangan berbuat kesyirikan lainnya. Ahadan nakiratun fi siyaki nahyi. Ahadan, ya, wala yusrik bi ibadati rabbi ahadan. Ahadan adalah nakirah dalam konteks larangan. Maka di sini maknanya umum. Ta'ummu kulla ma'budin min dunillahi, mencakup segala bentuk sesembahan selain Allah. Sawa'un kana nabiyan aw malakan aw waliyan aw ghaira zalika, baik itu nabi, malaikat, wali atau selain mereka. Jadi kita tidak boleh mempersekutukan siapapun dengan Allah. Baik itu nabi, ya, kita nggak boleh jadikan nabi sebagai sekutu Allah. Baik itu malaikat, kita tidak boleh menjadikan malaikat sebagai sekutu bagi Allah, wali ataupun yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh sekutu. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh sekutu. Fala yajuzu ayyudkhala fil ibadati syirkun akbaru wala syirkun asgharu. Maka tidak boleh dimasukkan dalam ibadah syirik besar dan syirik kecil. Wala yusrafu syai'un minha li ghairillahi kainan mankana, dan tidak boleh dipersembahkan sedikit pun dari ibadah kepada selain Allah, siapapun dia. Li'annal ibadata haqquhu ta'ala, karena ibadah adalah hak Allah Ta'ala semata. Wala yambagi illa lahu wahdahu la syarika lahu, dan tidak layak kecuali hanya untuknya, tidak ada sekutu baginya. Jadi intinya, tidak boleh berbuat syirik besar, tidak boleh berbuat syirik kecil, dan tidak boleh menyekutukan siapapun dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, entah dia adalah seorang nabi, malaikat, wali, dan yang lainnya, tidak boleh menjadikan mereka sebagai sekutu bagi Allah. La syarika lahu, ya, tidak ada sekutu baginya. Waqad fussirat hazil ayatu birriya. Ya, ayat ini telah ditafsirkan dengan riya. Fi qawlihi, dalam firman-Nya, wala yusriku bi'ibadati rabbihi ahada, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepadanya. Zakarahu kama zakarahu al-hafizu Ibnu Katsir rahimallahu ta'ala fi tafsirihi, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Jadi kalau kita lihat sahihnya mana? Kalau nggak boleh berbuat riya, sahihnya wala yusrik bi'ibadati rabbihi ahada. Wala yusrik bi'ibadati rabbihi ahada, ini dalil tidak boleh berbuat riya. Summa awrada al-ahadis fi syirkil asghar wa riya wa nahwi dzalik. Kemudian Ibnu Katsir
membawakan hadis-hadis tentang syirik asghar, riya dan semisalnya. Walakinil ayah kama taqaddam mutadamminatun linnahi anisyirki kullihi kabirihi wa sagirihi qalilihi wa katsirihi. Akan tetapi ayat ini sebagaimana telah disebutkan mengandung larangan dari semua jenis syirik, baik syirik besar, ya, syirik kecil, syirik yang sedikit maupun syirik yang banyak. Jadi wala yusriku bi ibadati rabbih ahada, ini larangan untuk berbuat semua syirik. Syirik besar, syirik kecil, syirik yang banyak, syirik yang sedikit, termasuk di dalamnya larangan berbuat riya. Karena riya termasuk syirik. Warawa Muslimun fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala berfirman, ana agna syuraka'i anisyirki. Aku adalah zat yang paling tidak butuh terhadap sekutu. Allah enggak butuh dengan sekutu. Kata Allah, ana agna syuraka'i anisyirki. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu. Man amila amalan asraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa melakukan suatu amalan lalu dia menyekutukanku dengan selainku dalam amalan tersebut, maka aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Dalam riwayat lain disebutkan, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Wallahu subhanahu la yakbalu illa al-amal al-khalisa lahu wahdahu la syarika lahu. Maka Allah tidak menerima amal kecuali amal yang ikhlas hanya untuknya semata. Tidak ada sekutu baginya, likamali ginahu jalla wa'ala, karena kecukupannya yang maha sempurna jalla wa'ala. Allah maha kaya, Allah tidak butuh dengan sekutu-sekutu, dan Allah hanya menerima amalan yang ikhlas. Siapa yang beramal kemudian dia menyembah selain Allah, mengangkat sekutu selain Allah, maka Allah tidak menerima amalnya. Kemudian yang terakhir, ya, perincian dari riya. Wa amat tafsilur riya wal amali li ghairillahi ta'ala. Adapun perincian tentang riya dan beramal karena selain Allah Ta'ala, para ulama dan para pensarah hadis telah menyebutkannya dalam kitab-kitab mereka. Namun kita akan menyebutkan sebagian darinya. Kita lihat perincian riya. Qala al-Hafidhu Ibnu Rajab rahimallahu ta'ala fi Jami'il Ulum wal Hikam. Al-Hafidh Ibnu Rajab berkata dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, wa'lam annal amal li ghairillahi aksamun. Ketahuilah bahwasanya amalan untuk selain Allah itu ada beberapa macam. Amalan untuk selain Allah itu terbagi menjadi beberapa macam. Fataratan yakunu riya'an mahdhan. Terkadang amalan itu murni riya. Terkadang amalan itu murni riya. Kahalil munafikin, seperti keadaan orang-orang munafik. Orang munafik kalau beramal murni riya. Sama sekali tidak ada niat lillah. Ya, niatnya murni riya. Kama qala ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Yura'una nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka bermaksud riya di hadapan manusia, mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Wa taratan yakunu al-amalu lillahi wa yusarikuhu ar-riya. Terkadang amalan itu ditujukan kepada Allah namun disertai riya. Amalannya ditujukan kepada Allah namun disertai riya. Fa in sarakahu min aslihi fan nususu as-sahihatu tadullu ala butlanihi. Jika riya menyertai amalan sejak dari awalnya, maka nas-nas yang sahih menunjukkan bahwa amalan tersebut batal. Jadi riya menyertai amalan sejak dari awalnya, maka amalannya batal.
Fa in khalata niyatul jihad masalan niyatun ghairur riya. Jika niat jihad tercampur dengan niat selain riya, misla akhdil ujrati lil khidmati, seperti mengambil upah dari dinas jihadnya, dia berjihad karena ingin dapat gaji. Au akhdhi say'in minal ghanimah awit tijarah, atau mengambil ghanimah, mengambil sebagian harta rampasan perang, atau niatnya berdagang. Jadi jihad ya, niatnya di samping lillah, niatnya juga untuk mendapatkan ghanimah atau untuk berdagang. Naqasa bidzalika ajru jihadihi, maka pahala jihadnya berkurang. Walam yubtil bil kulliyah, namun tidak batal seluruhnya. Ini niatnya bukan riya ya, tapi niatnya dunia. Niatnya dunia, pingin dapat gaji dari jihadnya, atau pingin dapat ghanimah, atau pingin berdagang. Ya, di samping dia ikhlas, niatnya juga dunia, maka pahalanya berkurang. Amalnya tidak batal secara keseluruhan. Amma in kana aslul amali lillah summa tara'a alaihi niyatur riya. Adapun jika amalnya itu asalnya untuk Allah, asalnya ikhlas, kemudian muncul riya setelahnya, fa in kana khatiran aw dafa'ahu fala yadurruhu bighairi khilaf. Jika niat riya muncul dalam hatinya, lalu dia menolaknya, dia melawannya, maka tidak membahayakan amalnya. Ini tanpa ada khilaf di kalangan para ulama. Salat, misalnya dia salat 2 rakaat pertama ikhlas, pas masuk rakaat ketiga dia mulai ingin riya. Kalau dia lawan riya itu, ya, dia tolak riya itu, maka tidak membahayakan amalnya. Wa in istarsala ma'ahu, namun jika dia membiarkannya atau dia menikmatinya, fahal yuhbitu amalahu am la fayujaza ala asli niyatihi, maka apakah amalnya menjadi batal atau tidak? Dia biarkan riaknya, amalnya jadi batal ataukah tidak batal, sehingga dia tetap diberi pahala sesuai niat asalnya, karena niat asalnya ikhlas. Fi dzalika ikhtilafun bainal ulama minas salaf, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama salaf. Fa ba'dul ulama yubtiluhu bil kulliyah, sebagian ulama mengatakan amalnya batal secara keseluruhan. Wa ba'duhum yaqul, sebagian yang lain mengatakan ini sarsala ma'ahu, jika dia membiarkan niat riyanya, dia biarkan, dia nikmati, falahu ajru ikhlasihi wa alaihi wizru riya, maka dia mendapat pahala karena keikhlasannya dan mendapat dosa karena riyanya. Ya, punya uang 100.000, dia sedekah 50.000, ikhlas lillahi ta'ala. Punya uang 100.000, dia sedekah 50.000 yang pertama ikhlas karena Allah Ta'ala, kemudian dia sedekah lagi 50.000 riya. Maka yang ikhlas dapat pahala, yang riya dapat dosa. Wa amma idza amila al-amala lillahi khalisan, adapun jika dia beramal murni karena Allah, ikhlas karena Allah, summa alqallahu lahu as-sana al-hasan fi qulubil mu'minin bidzalika, kemudian Allah memberikan pujian yang baik padanya dalam hati kaum mukminin, fa fariha bi fadlillahi wa rahmatihi, lalu dia merasa senang dengan karunia dan rahmat Allah itu, lam yadurruhu dzalika, maka hal itu tidak membahayakannya. Jadi misalnya ada orang tadi malam beramal ikhlas karena Allah Ta'ala, sholat tahajud, ikhlas dia, pagi-pagi ada orang yang memujinya, ternyata ada orang yang melihatnya, Masya Allah antum tadi malam sholat malam, kemudian dia senang dengan rahmat dan karunia Allah yang Allah sebarkan yang baik-baik, ya, Allah tidak sebarkan keburukannya, tapi Allah sebarkan yang baik-baik, dia senang, maka hal itu tidak membahayakannya, amalnya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi hadzal ma'na ja'at hadisu Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan makna ini disebutkan dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu su'ila anir rajuli, Nabi ditanya tentang
seseorang yang melakukan suatu amalan karena Allah, wa yahmaduhu nasu alaihi, lalu orang-orang memujinya. Dia sudah selesai beramal ikhlas karena Allah, lalu orang-orang memujinya karena amalan yang dia lakukan. Apa kata Nabi? Tilka ajilu busra al-mu'min. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan bagi orang mukmin. Hadis riwayat Muslim. Taib, ini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang riya. Intinya riya ini sangat berbahaya. Riya adalah dosa besar yang paling besar setelah syirik akbar. Hendaknya kita berhati-hati dari riya. Ya, hendaknya kita berhati-hati dari dosa riya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari dosa syirik, ya, syirik besar, syirik kecil, dan juga dosa-dosa lainnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.